Salam, selamat pagi saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Renungan pagi hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Natsnya dari ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman-Nya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 merupakan kelanjutan perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan dari kejaran tentara Mesir. Tuhan tidak membiarkan umat pilihannya binasa, maka Tuhan menolong umatnya dengan membelah laut Teberau. Setelah peristiwa besar itu, Musa dan bangsa Israel menaikkan syukur dengan puji-pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Kemudian Tuhan menyuruh bangsa Israel melanjutkan perjalanan dari laut Teberau ke padang gurun Syur. Maka bangsa Israel melakukan perjalanan selama 3 hari lamanya di padang gurun dengan tidak mendapatkan air. Sesampainya di Mara, bangsa Israel mendapatkan air. Namun air tersebut tidak dapat diminum karena rasanya pahit. Mendapatkan air yang rasanya pahit, bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Apakah yang akan kami minum?" Kemudian Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Kemudian Musa mengambil dan melemparkan kayu tersebut ke dalam air. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Kemudian Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, serta memberi pencobaan kepada bangsa Israel. Jika bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, serta memasang telinga akan perintah Tuhan dan mengikuti segala ketetapan yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit seperti penyakit yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Karena Tuhan yang memberikan penyembuhan, maka setelah Tuhan memberikan ketetapan dan perintah kepada bangsa Israel, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di Elim, kemudian berkemah di sana, karena di sana terdapat 12 mata air dan 7 pohon korma. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan terkadang diperhadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Tidak jarang di antara kita mulai menjadi marah, jengkel, emosi, serta mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, kenapa saya mengalami hal ini dan itu? Belajar dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika menghadapi pergumulan sampai mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Asalkan bangsa Israel mau mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan, melakukan yang benar, peka akan perintah Tuhan, mengikuti setiap perintahnya, maka Tuhan memberikan pertolongan dan penyertaan bagi bangsa Israel. Harapan atau situasi yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani
yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka dari situasi tersebut kita bisa belajar bahwa itu juga menjadi cara Tuhan untuk mendidik, melihat seberapa percayanya kita kepada Tuhan. Maka tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sedang mengalami pergumulan hidup. Usahakanlah terus-menerus untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setiap perintahnya di dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ya Bapa, kami memohon penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari ini, mulai dari pagi, siang, hingga malamnya nanti. Kiranya Tuhan menyertai, membimbing dalam setiap kegiatan, usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ampunilah setiap kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berserah kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya.